Selamat datang di mata kuliah pemasaran sosial di era digital. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas pengantar mengenai apa itu pemasaran sosial, bagaimana ia berbeda dengan pemasaran komersial, serta melihat contoh kampanye nyata yang membantu kita memahami konsep ini dengan lebih jelas. Bagian 1, apa itu marketing? Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana, sebetulnya apa itu marketing? Menurut American Marketing Association pada tahun 2017, marketing adalah aktivitas, seperangkat institusi, dan juga proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat luas. Jadi, sejak awal sebetulnya marketing tidak hanya tentang menjual produk semata, tapi juga tentang menciptakan nilai atau value untuk berbagai pihak, termasuk masyarakat secara luas. Kemudian, apa itu social marketing? Apa beda social marketing dengan pemasaran secara umum? Social marketing adalah proses untuk menggunakan prinsip dan teknik pemasaran untuk mempengaruhi perubahan perilaku audiens prioritas, bukan demi keuntungan komersial, tapi demi manfaat sosial, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menekankan bahwa tujuan akhir dari pemasaran sosial adalah social good, misalnya kesehatan, lingkungan yang lebih bersih, atau kesejahteraan masyarakat. Beberapa ahli memberikan penekanan berbeda. Sebagai contoh, Lee, Rothschild, dan Smith menekankan pentingnya perubahan perilaku, sedangkan Isma menekankan integrasi dengan pendekatan lain agar perubahan perilaku dapat lebih efektif. Sekarang, mari kita bandingkan antara sosial dan komersial marketing. Pemasaran komersial umumnya berfokus pada peningkatan penjualan dan keuntungan perusahaan. Sehingga kalaupun ada tujuan-tujuan sosial, maka itu menjadi prioritas kedua setelah penjualan dan keuntungan. Sedangkan pemasaran sosial berfokus pada perubahan perilaku masyarakat untuk kepentingan bersama. Sehingga tidak ada kepentingan komersial seperti penjualan atau keuntungan yang menjadi prioritas. Keduanya sama-sama dapat menggunakan tools marketing seperti segmentasi, positioning, dan bauran pemasaran atau 4P, tapi dengan tujuan yang sangat berbeda. Mari kita lihat dua contoh nyata. Yang pertama, kampanye Be the Street You Want to See di San Francisco. Kampanye ini berfokus pada pengurangan sampah dengan melibatkan anak muda berusia 14 hingga 24 tahun. Strateginya menggunakan media sosial, kompetisi video YouTube, kontes meme di Instagram, bahkan menggunakan aplikasi mobile. Hasilnya, mereka yang terpapar kampanye ini lebih dari 2 kali lebih mungkin untuk menolak perilaku membuang sampah sembarangan dibandingkan yang tidak terpapar. Yang kedua, contoh kampanye suami siaga. Ini kampanye yang sebetulnya agak lama. Waktu itu dilakukan menggunakan media televisi, fokusnya pada kesehatan ibu dengan menargetkan pria usia reproduktif. Pesannya adalah bahwa suami harus siap mendampingi istri selama kehamilan, persalinan, dan keadaan darurat. Di sini kampanye menggunakan televisi, radio, drama, hingga merchandise untuk menghasilkan manfaat sosial. Hasil penelitian menunjukkan suami yang terpapar pesan kampanye suami siaga 5-6 kali lebih mungkin untuk melakukan tindakan nyata yang mendukung kesehatan istri mereka selama proses persalinan. Dua kampanye ini memperlihatkan bahwa pemasaran sosial bisa berhasil di berbagai konteks, baik lingkungan maupun kesehatan, dengan strategi yang tepat untuk audiens yang berbeda. Sekarang, mari kita pikirkan, apa masalah sosial yang menurut Anda paling relevan di sekitar kita saat ini? Bagaimana sosial marketing dapat membantu mengatasi masalah tersebut? Dan perubahan perilaku seperti apa yang kita butuhkan? Dan siapa target audiens yang paling tepat?
Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas lebih lanjut di forum diskusi. Jadi pada pertemuan ini kita telah memahami bahwa pemasaran sosial itu bukan hanya teori, tetapi sebuah pendekatan yang strategis dan juga aplikatif untuk mendorong perubahan perilaku yang berdampak nyata pada kesehatan, lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat. Di pertemuan berikutnya, kita akan menelusuri sejarah pemasaran sosial dan bagaimana konsep ini berkembang dari tahun ke tahun. Demikian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum.